Monggo dipersilahkan dokter. Baik, makasih Mbak Santi. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menyambut berita baik ya. Saya yakin semua saat ini sudah menerima kabar dari Saudi terkait dengan pemberangkatan haji, apakah jadi atau tidak. Ibu Bapak, tadi Bu Santi saya berapa menit Bu Santi? 1 jam? Dokter, 1 jam sudah dengan tanya jawab. Oke. Yeah. Ya saya berarti presentasinya dikasih waktu 59 menit ya, biar enggak. Oke, saya izin saya sharing informasi dulu. Baik, selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Pak Turiman, Ketua FPKHI, Kepala Sukunya ya Pak Turiman ya. Bapak Ibu narasumber dari Kementerian Agama juga, dan teman-teman semua yang kami cintai, yang saya cintai, yang insya Allah nanti ada yang jadi petugas, ada yang jadi jemaah ya paling tidak, ataupun aja Bapak menjadi orang yang concern dengan kesehatan haji. Jadi pagi ini kita akan coba sedikit diskusi tentang bagaimana sih untuk sehat saat Armusna itu. Nah, ini saya panitia minta judul seperti ini begitu kan. Tapi saya senang sekali nih Pak Turiman, teman-teman semua, kenapa diminta judul sehat saat Armusna? Karena memang Armusna inilah menjadi concern kesehatan haji saat ini, karena memang kita ketahui critical period haji terkait dengan kematian jemaah itu banyak terjadi di saat Armusna begitu. Walaupun sebenarnya penyebabnya, faktor pencetusnya mungkin belum tentu saat critical period ini, belum tentu saat di Armusna, tetapi pra Armusna itulah yang menjadi salah satu faktor pencetus sehingga banyaknya jemaah haji Indonesia yang meninggal. Secara singkat saya akan sampaikan sedikit tentang profil kesehatan jemaah haji kita. Bahwa memang 63-68% jemaah haji kita itu memiliki risiko tinggi kesehatan, teman-teman semua. Ya, kita mesti akui itu bahwa 68% jemaah kita itu punya risiko tinggi masalah kesehatan. Dan inilah menjadi PR berat tenaga kesehatan ya. Semua tenaga kesehatan agar bisa menjaga kesehatan jemaah ini tetap sehat. Gitu. Jadi paradigma, teman-teman semua, paradigma kita harus ubah. Jadi kita tidak, paradigmanya bukan mengobati jemaah sakit, tetapi paradigmanya adalah kita membawa jemaah sehat dan pulang kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Jadi kata-kata sakit, kata-kata yang sifat negatif itu harus kita kurangi ya, karena kita harus tadi kita ditugaskan untuk menjaga kesehatan jemaah, berangkat sehat ya, berangkat dalam keadaan istiqomah sehat, pulang juga diusahakan dalam keadaan sehat. Nah, kalau kita lihat profil ini, risiko tinggi memang didominasi oleh jemaah kita. Usia kebanyakan memang usia di atas 60 tahun. Ditambah jemaah kita, data kami memiliki faktor risiko kesehatan yang cukup banyak ya. Ada penyakit karena penyakit degeneratif, ada metabolik kayak DM ya, kronis, penyakit kronis dan lain-lainnya, termasuk penyakit jiwa begitu. Nah, ini yang menjadi concern kita. Jadi penyakit jiwa mungkin sebenarnya bukan penyakit jiwa yang sebenarnya, tetapi mungkin bisa jadi karena kekurangan cairan sehingga bisa menjadi pencetus nanti jemaah itu menjadi demensia saat di Saudi, bisa jadi begitu. Kemudian juga masalah-masalah potensial kesehatan seperti kardiovaskular dan lain-lain menjadi catatan kita yang harus bisa kita kelola. Oke. 1 dari 3 jemaah haji kita adalah lansia. Jadi sepertiganya ya. 1 dari jemaah haji kita adalah lansia. Teman-teman, penanganan lansia tidaklah semudah
penanganan jemaah yang untuk usia produktif sebelum lansia. Dan memang kita harus sabar, hanya petugas haji nanti memang harus sabar gitu, harus sabar menangani pasien jemaah haji lansia kita. 1 dari 3 jemaah haji kita adalah jemaah lansia. Dan ini memang keadaan seperti ini begitu. Termasuk haji tahun 2022 yang insya Allah ya, kita baru dapat kabar juga dari Saudi, dari pemerintah Saudi ada berita dari Kementerian Haji Saudi, memang mereka menyediakan kuota gitu 1 juta kalau tidak salah saya, untuk seluruh jemaah dunia begitu. Kita nggak tahu Indonesia dapat berapa. Nanti kita tunggu saja dari kabar dari Saudi, dan juga nanti keputusannya ada di Kementerian Agama. Kementerian Agama nanti bersama DPR nanti akan menentukan berapa sih kuota jemaah haji Indonesia begitu. Mudah-mudahan kita doakan banyak ya. Dokter Budi monitor. Suaranya terputus, dokter. Halo? Ya, suaranya sempat terputus, dokter. Sudah terdengar ini. Ini. Ya, silahkan dilanjut. Ya. Silahkan dilanjut, dokter. Oke, makasih Bu Santi. Ya. Bu Santi, mohon maaf, saya ini kayaknya ada masalah di ini. Saya coba ulang share screen ya. Baik, dokter. Nah, kalau kita lihat di sini cukup banyak ya, teman-teman semua, cukup banyak jemaah haji Indonesia dirawat di Saudi. Tahun kemarin yang terakhir 2019 saja ada 6.000 orang yang dirawat di Saudi. Jadi selama kurang lebih hampir 3 bulan operasional haji, ada 6.000 orang dirawat di Saudi begitu. Nah, penyakit terbanyak memang nggak jauh-jauh dari pneumonia, COPD. Ini cukup banyak ini kasusnya, baik yang dirawat di KKHI maupun yang dirawat inap di Rumah Sakit Arab Saudi. Apalagi sekarang tahun ini kita dibebankan juga dengan bukan dibebankan, kita juga berhadapan di haji di musim pandemi begitu. Tentunya nanti mungkin akan lebih ekstra hati-hati ya petugas kesehatan dan untuk mengantisipasi kesehatan jemaah. Mohon maaf, dokter, belum slideshow, dokter. Oh, belum slideshow? Iya. Sebentar. Ya, sampun dokter, ya? Sudah. Ya. Aduh. Sebentar. Saya tidak usah slideshow, boleh nggak ya? Kelihatan nggak? Iya, dok, nggak apa-apa, dok, kalau macet. Soalnya agak berat ini. Iya, baik, dokter. Nah, ini nanti saya kasih ini ya, presentasinya. Jadi 6.000 orang dirawat di Arab Saudi, ini cukup banyak. Ini membutuhkan effort yang luar biasa bagi tenaga kesehatan kita di sana gitu. Hati-hati dengan pandemi. Saya barusan 5 hari baru pulang 5 hari di Indonesia dari Arab Saudi. Itu sudah tidak lagi memperhatikan prokes gitu, yang tidak pakai masker gitu. Nah, ini sangat riskan bagi kita semua, terutama bagi jemaah haji Indonesia. Nah, saya sih minta tolong kepada nanti semua petugas kesehatan agar terus mengedukasi jemaah agar tetap menggunakan masker saat di Saudi. Walaupun pihak Saudi tidak mewajibkan. Kalau di ruang terbuka misalnya, pihak Saudi tidak mewajibkan lagi untuk dilakukan menggunakan masker. Tapi saya tetap meminta kepada semua petugas agar tetap mengedukasi jemaah
Dokter Budi monitor, Dok. Terputus lagi kayaknya. Bu Santi, bisa dengar saya? Bisa, Dokter. Nggih, sempat terputus lagi, Dokter. Sebentar, saya perbaiki ini saya sebentar. Nggih, Dok. Bu Santi? Nggih, Dokter. Sudah Sudah terdengar, lihat, ya? Dok. Nggih, sudah terdengar, Dok. Oke. Sekarang kita kalau berbicara penyebab kematian tidak jauh-jauh dari penyakit jantung atau penyakit pernapasan gitu. Nah, ini teman-teman, ini adalah penyakit-penyakit yang memang banyak yang diderita oleh jemaah gitu. Nah, faktor-faktor pencetus ini harus kita hindari bagi jemaah. Ya, seperti kami katakan tadi bahwa jangan sampai penyakit ini tercetus oleh faktor-faktor yang lain sih. Contohnya adalah tolong dibatasi atau disesuaikan aktivitas jemaah dengan kemampuan fisiknya. Nah, ini juga harus diedukasi lagi jadinya. Jadi kembali lagi ke edukasi. Bahwa jemaah itu harus kita edukasi agar menyesuaikan aktivitas fisiknya, aktivitas ibadah ritualnya, ritual ibadah hajinya dengan kemampuan fisiknya gitu. Jangan sampai berlebihan sehingga nanti menyebabkan hal tidak baik bagi kesehatan jemaah. Terutama saat sebelum memasuki fase ar-musnah, jemaah itu kita minta untuk sediakan tenaga yang cukup. Artinya jangan terlalu berat lah ya melakukan aktivitas sehingga nanti saat ar-musnah cukup tenaganya, fisiknya untuk melakukan proses ar-musnah. Sekarang sedikit kita berbicara masalah faktor risiko kesehatan selama haji di Arab Saudi. Satu, usia. Tadi kita sudah sampaikan bahwa usia itu memang 1 dari 3 jemaah kita adalah lansia. Jadi kita tidak bisa apa-ngapain karena memang ini sudah given gitu. Nah, kita semakin ke depan teman-teman semua, semakin ke depan usia lansia akan semakin mendominasi jemaah haji. Dan saya sih juga berharap dari FPKHI juga terus mengembangkan tentang pelayanan kesehatan haji ya, khususnya pelayanan kesehatan pada pasien-pasien lansia. Juga penyakit bawaan atau penyakit komorbid menjadi faktor risiko kesehatan selama haji. Aktivitas fisik. Teman-teman, aktivitas fisik ini menjadi krusial. Kenapa? Banyak jemaah kita yang selama di Saudi sebelum fase ar-musnah sudah melakukan aktivitas fisik yang sangat banyak, yang sangat tinggi. Mulai dari ziarah, mulai dari umroh yang berkali-kali bahkan. Belum lagi yang belanjanya, belum lagi yang lain-lain begitu. Nah, ini tolong nanti bisa diedukasi jemaah kita. Tolonglah disesuaikan ya. Aktivitas fisik disesuaikan. Sebelum fase ar-musnah ini tolong dijaga betul kesehatannya. Jadi nanti saat di ar-musnah mereka bisa lebih siap gitu. Begitu juga pola makan. Jemaah Indonesia pola makannya berbeda mungkin dengan jemaah Saudi. Jadi memang harus kita perhatikan juga, jangan pola makannya. Dan ini merokok ya, merokok juga. Nanti bagi petugas haji saya tidak perkenankan untuk ada yang merokok selama bertugas karena ada laporan juga ada petugas yang merokok. Ya, bagi petugas haji haram hukumnya untuk merokok gitu. Juga kepada jemaah tolong kita edukasi agar jangan merokoklah. Kemudian penyakit penular menjadi faktor risiko juga. Ingat COVID belum selesai. Jarak pondokan yang juga tidak sama, ada yang dekat maupun ada yang jauh.
kemudian iklim dan cuaca. Saat ini Saudi peralihan dari dingin ke panas, tapi nanti saat musim haji kemungkinan suhunya akan tinggi begitu. Kemudian yang terakhir yang perlu kita perhatikan adalah kepadatan. Teman-teman teman-teman nanti tenaga kesehatan haji itu harus bisa betul-betul mengawal jemaah, mengedukasi jemaah, hati-hati di saat fase Ar-Musna, terutama saat di Mina nanti. Kepadatan jemaah di situ bisa hanya 1 meter persegi per orang gitu. Jadi cukup padat gitu kan, ini bisa cukup melelahkan bagi jemaah. Memang karena banyaknya jemaah yang hadir gitu. Kemudian saya ingin berbicara sedikit tentang critical period untuk kematian jemaah. Kalau kita lihat di sini, teman-teman semua, ini dari tanggal hari pertama kedatangan jemaah di Saudi sampai dengan ke hari 25, ya, ke hari ke-25 operasional haji, itu kematian jemaah itu masih bisa kita kontrol, ya. Dari hari pertama sampai tanggal 25, itu kematian jemaah masih bisa kita kontrol. Artinya jemaah yang meninggal masih 1-2 gitu loh. Karena apa? Memang saat ini aktivitas jemaah belum terlalu banyak. Nah, sehingga fisik mereka masih terjaga. Namun memasuki hari ke-25, ya, di saat jemaah sudah semakin banyak dan aktivitas jemaah juga semakin tinggi. Mulai dari ibadah umroh, ziarah, terus kemudian belanja, belum silaturahmi dan lain-lain begitu. Sehingga semakin tinggi aktivitas jemaah ini, saat memasuki fase Ar-Musna, ya, kalau di grafik ini, saat memasuki fase Ar-Musna di hari ke-36, itu sudah mulai terjadi peningkatan, ya, mulai dari tanggal 25 sampai 36 ini sudah mulai terjadi peningkatan kematian jemaah. Dan ini seperti tidak terkendali begitu kematian jemaahnya. Sampai selesai proses Ar-Musna, disinilah angka kematian jemaah kita yang tertinggi. Nah, ini sebenarnya bisa kita intervensi. Artinya intervensinya seperti ini. Sebelum memasuki fase Ar-Musna, ya, hari pertama sampai 25 ini, di sini kita bisa melakukan edukasi kepada jemaah agar tolong disesuaikan aktivitas fisiknya, agar nanti saat memasuki Ar-Musna fisiknya bisa lebih baik. Kita tahu bahwa kelelahan atau fatigue adalah menjadi trigger atau pemicu kematian yang paling dominan bagi jemaah haji. Nah, kalau ini bisa kita edukasi, ini bisa kita lakukan, ya, proses edukasi agar membatasi aktivitas fisik. Mudah-mudahan angka kematian jemaah haji bisa menurun. Kita lihat suhu sangat juga mempengaruhi kematian jemaah. Nanti haji ini sepertinya suhunya akan juga masih tinggi. Kemudian aktivitas fisik jemaah juga harus kita batasi agar fisik mereka terus bisa terjaga. Kemudian kepadatan massa yang kami katakan tadi, satu orang itu hanya memiliki ruang 1 meter persegi gitu loh. Nah, ini sangat rapat nanti kepadatan jemaah di sana. Nah, apa sarannya begitu bagi jemaah? Nah, kita juga harus terus dan jangan bosan mengedukasi kepada jemaah. Kami nanti juga merekrut petugas. Ya, fungsi utamanya adalah mengedukasi jemaah, ya. Karena kita membawa jemaah sehat, kita bukan membawa jemaah sakit. Jadi tugas utamanya adalah kita mengedukasi jemaah agar tetap sehat. Bagaimana caranya? Satu, makan teratur. Selalu. Bagaimana makan yang teratur? Saya yakini teman-teman semua sudah paham betul tentang bagaimana makan yang teratur. Dan juga jangan terlalu berlebihan, ya. Kemudian sering minum, tidak harus menunggu haus begitu. Banyak cara untuk kita mengetahui kita dehidrasi atau tidak, begitu, ya. Kita tanya saja misalnya, Ibu, air kencingnya gimana? Coklat, apakah sudah jernih begitu? Itu bisa ketahuan nanti, ternyata jemaah ini kurang cairan. Ini terus harus tidak bosan-bosan kita harus mengedukasi jemaah.
Terus yang ketiga adalah edukasi juga jemaah agar selalu gunakan APD. APD di sini bukan hazmat ya. Yang dimaksud di APD di sini bukan hazmat, tetapi lebih kepada masker misalnya. Kemudian payung jika udara cukup panas begitu. Kemudian kurangi aktivitas fisik. Jadi kurangi aktivitas fisik yang tidak perlu ya. Atau disesuaikan lah, bukan dikurangi, tapi sesuaikan aktivitas fisiknya dengan kemampuan fisik mereka begitu. Simpan tenaga untuk menyelesaikan prosesi Ar-Musna. Dan juga nanti konsultasikan kesehatan ke petugas kesehatan, terutama bagi jemaah yang berisiko tinggi sebelum berangkat Ar-Musna, agar nanti petugas kesehatan kita bisa mengkontrol ya. Untuk tahun ini, dan insya Allah kalau insya Allah berangkat haji tahun ini, kami akan menggunakan metode seperti ini. Setiap TKHI per kloter itu nanti saat masuk ke Ar-Musna harus bisa men-screening lagi. Dari 400-an orang misalnya satu kloter itu, dia harus bisa men-screening sampai maksimum 30 orang. 30 orang inilah yang sangat berisiko ya, sangat berisiko yang harus dikontrol ketat oleh petugas. Jadi dari 400 itu kan belum tentu semuanya memiliki risiko tinggi. Nah, kami minta nanti kita harus sama-sama seleksi paling tidak maksimum 30 orang yang harus kita kontrol ketat day by day-nya, terutama saat proses Ar-Musna, sehingga bisa kontrol kesehatan mereka. Nah, bagaimana untuk sehat saat Ar-Musna? Kami menyarankan juga bahwa obat-obatan pribadi dan konsumsi secara teratur. Ini lagi, karena jemaah kita adalah jemaah yang banyak lansia dan tidak semuanya well educated, sehingga peran petugas dalam mengedukasi juga penting ya, terutama mulai dari sebelum pemberangkatan sampai nanti pulang kembali ke tanah air. Bagaimana kalau obatnya nggak ada? Nanti ada juga obat kita yang di Saudi, tapi tetap sarankan bagi jemaah-jemaah yang membutuhkan obat pribadi, jangan lupa untuk diingatkan untuk dibawa. Juga kurangi aktivitas fisik di luar tenda, terutama di saat wukuf ya. Kemudian bawa dan konsumsi minuman oralit saat di Ar-Musna, karena ternyata cukup banyak jemaah haji kita yang diare saat proses Ar-Musna. Bisa jadi karena salah makan atau apa, sehingga nanti ini diperlukan oralit ini. Juga untuk mempermudah ya, bawa pisau cukur sendiri dan tidak dipinjamkan atau meminjam milik orang lain. Nah, ini juga hal ini perlu terus diingatkan di edukasi jemaah kita. Juga peduli dan saling jaga antar jemaah minimal yang sekamar atau satu regu gitu. Selalu gunakan APD saat keluar tenda, termasuk saat antri di toilet Ar-Musna. Teman-teman semua, terutama bagi yang belum pernah haji ya, mungkin Mina itu adalah toilet terpanjang di dunia begitu ya. Di situ cukup banyak, mungkin ribuan toilet itu yang ada di sana. Saya nggak pernah hitung jumlahnya, tapi cukup banyak. Namun memang toiletnya tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan jemaah, sehingga jemaah ngantrinya cukup panjang begitu. Nah, ini juga harus diantisipasi bagi jemaah-jemaah kita yang lansia, karena tidak nyaman lah bagi lansia, karena cukup antrian untuk masuk ke toilet aja dia di Mina cukup merepotkan bagi mereka gitu. Kemudian pilih rute lempar jumarat yang aman dan sudah direkomendasikan oleh petugas haji Indonesia. Dan kemudian terakhirlah, tidak usah terlalu memaksakan diri untuk melempar jamarat ketika kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Nah, ini terus-terusan harus kita sampaikan ya kepada jemaah kita. Mudah-mudahan dengan begitu, dengan kita terus mengedukasi mereka, kesehatan mereka akan terus terjaga. Sekali lagi yang ingin kami sampaikan adalah kita membawa jemaah sehat. Tugas kita adalah sebagai petugas kesehatan menjaga jemaah sehat tetap sehat. Tugas utama kita. Jadi kalaupun nanti ada jemaah yang sakit gitu ya, kita ada rumah sakit di sana. Tidak usah khawatir, kita ada rumah sakit di sana. Tapi tugas utama kita adalah menjaga jemaah kita yang sehat menjadi tetap sehat sampai kembali haji mabrur ke tanah air. Mungkin segitu dulu saja ya dari saya gitu. Nanti saya sih lebih banyak forum diskusi nanti.
Ya kalau bisa saya jawab. Kalau belum bisa nanti saya cari informasi lebih lanjut. Terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Budi yang sudah memaparkan dengan jelas dan berikut pesan-pesan untuk kita semua pada saat Armusna nanti kita apa yang harus kita siapkan dan kita lakukan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita bisa sesi untuk tanya jawab. Monggo silahkan, ada yang mau didiskusikan mumpung ada beliaunya. Secara langsung bisa raise hand Bapak Ibu. Monggo dipersilahkan Bapak Ibu. Oke, Pak Ridwan dari Makassar. Monggo dipersilahkan Pak Ridwan. Masih mute Pak? Ya, silahkan Pak Ridwan. Iya, terima kasih Bu atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Dr. Budi Silvana nih. Kan kalaupun pelaksanaan haji tetap dilaksanakan di tahun ini, sudah sampai sejauh mana persiapan tenaga kesehatan? Karena kan sampai sekarang juga belum ada pelatihan baik integrasi maupun kompetensi. Sementara biasanya kan pengumuman untuk jemaah haji sendiri itu biasanya di bulan Ramadan sudah dipastikan jadi atau tidaknya berangkat. Sementara pemberangkatan untuk jemaah haji sendiri itu kalau tidak salah sekitar awal bulan Juni. Jadi cuman habis Lebaran kemudian ke pemberangkatan jemaah itu hanya sekitar sebulan. Jadi yang sebenarnya itu penekanannya sejauh mana persiapan calon petugas haji dalam mempersiapkan baik kompetensi maupun kerjasamanya pada saat ada di Arab Saudi. Terima kasih Bu. Baik Pak Ridwan. Monggo Dokter Budi, pertanyaan dari Pak Ridwan, sejauh mana persiapan untuk tenaga kesehatan baik pelatihan terkait integrasi maupun kompetensi Bapak, karena sampai sekarang mungkin belum ada pengumuman gitu nggih. Monggo dipersilakan Dokter Budi. Baik, makasih. Makasih Pak Ridwan. Jadi ditanya sejauh mana? Jauh sekali Pak. Cuma kita sejauh mana jauh sekali gitu Pak. Persiapan bahkan udah dari 2 tahun yang lalu Pak ya. Udah lebih dari 2 tahun terus disiapkan, setiap tahunnya disiapkan gitu. Memang tahun ini belum kita umumkan karena pihak Kementerian Agama pun sampai saat ini ya belum melakukan proses lebih lanjut begitu. Jadi kita tetap walaupun begitu kita tetap melakukan proses persiapan. Bagaimana dengan pelatihan-pelatihan? Inilah Pak yang akan dikebut. Saat ini kami saya juga barusan pulang dari Saudi begitu mengurus hal ini begitu. Dan jelas kalau untuk masalah gedung, masalah KKHI, masalah catering, hal-hal yang terkait sarana prasarana sudah selesai lah, insya Allah sudah siap beroperasi begitu. Yang terakhir adalah masalah SDM. Nah, bagaimana dengan masalah SDM ini? Masalah SDM ini kita juga sudah melakukan proses ya bisa dikatakan rekrutmen ulang lah begitu. Walaupun kita tetap prioritas adalah petugas-petugas yang sudah pernah direkrut, tapi tidak ada jaminan. Ya, saya ulangi lagi, tidak ada jaminan petugas yang sudah direkrut akan direkrut kembali begitu. Jadi berdoalah mudah-mudahan teman-teman semua di sini masih menjadi orang yang diberi kesempatan oleh Allah pastinya ya untuk menjadi petugas gitu. Pelatihan-pelatihan insya Allah akan tetap kita berikan. Hari ini kita dengar berita, kalau teman-teman lihat dari websitenya Kementerian Haji Saudi, itu sudah ada pengumuman bahwa haji tahun ini ada 1 juta jemaah yang akan melakukan proses haji begitu, dibuka, ada kuota 1 juta. Kalau biasa normal kan sekitar 2 jutaan ya. Itu kabar baiknya. Artinya ya mudah-mudahan haji untuk dari luar Saudi juga dibuka, dan Indonesia kita doakan juga segera mendapatkan kepastian kuota yang cukup begitu. Nah, setelah kita tahu, saya yakin tidak lama lagi, kalaupun ada pengumuman tidak lama lagi, kalau kuotanya sudah keluar, kita akan sesuaikan juga dengan jumlah petugas.
Misalnya ya, kalau misalnya kuota 1 juta, berarti kalau biasa selamanya, kalau normalnya sekitar 2 juta, berarti kan sekitar ada penurunan 50% ya, jemaah begitu. Nah, 50% petugas juga akan dikurangi 50% gitu. Ini sangat dinamis. Nanti pelatihan juga akan dilaksanakan setelah penentuan petugas-petugas yang akan diberangkatkan. Kemudian juga integrasi itu tetap akan dilakukan. Jadi yang betul Pak Ridwan, kalau tahun-tahun yang dulu saat kondisi normal, memang saat ini sudah tinggal proses persiapan akhir untuk pemberangkatan saja. Ya, dalam keadaan normal, bulan-bulan seperti ini tinggal proses akhir untuk pemberangkatan. Baik Kementerian Agama maupun Kementerian Kesehatan, semuanya sudah final lah. Pembagian kloter sudah selesai, petugas sudah selesai, pelatihan bahkan sudah selesai. Tapi tahun ini kuota saja belum dapat ya jumlah pastinya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu segera Pak kita akan umumkan itu. Kita akan umumkan nama-nama petugas yang akan diberangkatkan. Begitu ya Pak Ridwan ya. Pak Ridwan jadi petugas nggak Pak? Atau jemaah? Pak Ridwan monitor. Pak Ridwan. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, Nje. Baik dokter. Terima kasih. Sangat lengkap sekali, Nje. Bapak Ibu, masihkah ada yang mau bertanya untuk secara langsung? Raise hand, silahkan. Terima kasih dok, tadi nggak bisa di mute tadi. Oke. Terima kasih dok. Pak Ridwan. Ya dok. Pak Ridwan daftar jadi petugas. Siap dok. Oh gitu. Sudah terima kemarin? 2020 iya dok. 2020 ya Pak Ridwan. Iya dok. Iya Bu. Berarti nanti ditambahin doa lagi ya. Saya amin. Kalau tidak bolak-balikan hati lagi. Oh, Pak Ridwan tahun 2020 sudah pernah jadi petugas ya? Diterima jadi petugas ya? Cuman belum berangkat ya Pak? Iya, belum berangkat dokter. Jadi masih harus ditambahin doanya lagi ya dokter Budi. Ya, bulan Ramadan nih. Baik. Mari yang lain, monggo. Ini ada dari Dokter Sri Rahmawati, monggo dokter yang raise hand, dipersilahkan dok. Monggo Dokter Sri, monggo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin dok, saya baru bergabung ini dok. Tadi slide ke-6 waktu dokter menayangkan slide-nya. Izin dok. Ya, untuk jemaah tahun ini, kalau 2 tahun yang lalu jemaahnya kan di bawah 60 gitu ya dok ya. Kemudian sehat, tidak ada penyakit dan sebagainya. Ini mengingat dan menimbang jemaah kita di Indonesia yang kita tahu banyak sekali penyakit bawaan, komorbidnya. Apakah nanti jemaah-jemaah kita akan diseleksi lagi dok untuk keberangkatannya? Itu dok. Terima kasih dok. Baik, makasih Dokter Sri. Dokter Sri yang tadi yang menyarankan rokok tadi ya? Iya, betul dok. Jadi betul dok. Rokok ini saya pantangkan ini ya, pantang kalau bahasa Indonesianya, diharamkan bagi petugas gitu loh. Silakan merokok asal jangan ketahuan sama saya gitu loh. Jangan ketahuan, silakan merokok. Kalau ketahuan langsung tanazul. Saya minta tolong teman-teman juga langsung tanazul. Ya, karena Dokter Sri masih mute itu. Pengen ngobrol kayaknya barusan. Dokter Sri pengen ngobrol ya? Dokter Sri, masih mute. Iya. Iya. Ya dok, kalau dari Padang kebetulan saya juga hasil PKHI. Kalau ketahuan merokok waktu zamannya Dokter Fidiansah, itu kalau sama Dokter Edi Mawari, siapa yang ketahuan merokok harus difoto dan dikirimkan bukti dia merokok gitu dok, dan dikeluarkan gitu dok. Ini kita berberat aja, kita tanazulkan langsung. Iya, setuju. Nggak boleh ngerokok dok. Memang gini ya teman-teman semua, untuk merokok ini menjadi hal yang menarik. Kita untuk kampanye anti rokok itu sasaran target kita adalah orang-orang yang belum merokok.
Tapi anak-anak usia anak-anak kita gitu ya, yang anak pelajar begitu, itu memang target kita untuk edukasi jangan merokok. Tapi memang bagi yang sudah dewasa akan sulit sekali memang untuk diberitahu gitu. Tapi karena mereka petugas kesehatan haji, saya minta tolong banget. Kalaupun misalnya merokok, kalaupun di tanah air merokok gitu, tapi tolong selama haji tahan dulu lah ya. Kalaupun tidak bisa berhenti itu udah, tapi selama haji tolong betul-betul dijaga. Jangan sampai ditanazulkan nanti ya. Jangan salahkan saya nanti kalau ada yang di jemaah kita yang ditanazulkan gitu. Ada budaya malu lah kalau tidak kepada jemaah ya. Karena kita petugas kesehatan. Kecuali kita kalau di kampung, di mana, di rumah kita gitu, orang nggak ada yang lain silahkan saja lah. Kalau udah dewasa mau gimana lagi ya, kan sulit memang kita memberitahunya. Tapi saya minta tolong betul untuk merokok ini hindari ya. Karena kita akan dicontoh teman-teman semua. Karena jemaah akan bilang nanti kalau jemaah merokok, dia bilang, itu tugasnya aja merokok. Kita bisa bilang apa begitu. Padahal kita tahu merokok itu penyebab PPOK. Ya, akan memperberat penyakit-penyakit yang sudah ada begitu juga. Sehingga please tolong banget, walaupun yang perokok begitu, tahan dulu lah paling nggak selama musim haji ini jangan merokok. Nah, silakan kalau mau merokok nanti ke gunung mana tuh, di Jabal mana gitu ya, sendiri ke sana. Silakan kalau nggak ketahuan. Tapi jangan depan jemaah begitu. Karena kita nanti justru kita itu memberikan edukasi yang tidak baik ya, bagi jemaah kita. Nah, Dr. Sri, apakah jemaah ini akan di-screening lagi? Betul. Ya, akan di-screening lagi. Kami baru bisa menerima surat dari Saudi. Syarat jemaah tahun ini ya adalah satu usia, dalam surat tersebut tulis usia di bawah 65 tahun. Yang kedua, sudah mendapatkan full vaccinated, artinya mendapatkan vaksin yang diakui Saudi minimal 2 dosis, itu yang full vaccinated. Saya minta tolong nanti lagi. Saya ini kerja cuma minta tolong nih Bu Santi, Dr. Sri. Kita minta tolong kepada petugas nanti. Satu adalah di screening lagi yang 65 tahun, edukasi yang kalau 65 tahun tidak. Karena itu dalam surat yang kita terima dari websitenya Saudi. Kita nggak tahu apakah ini akan berubah atau tidak, tapi paling tidak saat ini yang informasi yang kami terima seperti itu. Kemudian vaksin ini tadi kemarin diskusi di tingkat Jateng aja berapa persen kemarin? Baru 70% ya. Kalau salah 70% coverage rata-rata jemaah yang mendapatkan full vaccinated. Jadi saya minta tolong lagi kepada petugas diedukasi lagi, kembali edukasi diyakinkan jemaahnya agar segera melengkapi. Karena teman-teman semua hampir bisa dipastikan jika jemaah itu tidak mendapatkan full vaksinasi, dia tidak akan bisa berangkat. Ya, tolonglah dibilangin. Jangan sampai ini merugikan jemaah sendiri. Yang ketiga adalah kesehatan lagi, PCR. Kami terima kabar ya dalam surat tersebut PCR ternyata ada lagi begitu. Nah, jadi ya inilah gimana kita mengedukasinya. Kita teman-teman, edukasi saya yakin masing-masing orang punya trik-trik masing-masing ya tersendiri. Misalnya edukasi jemaah agar tidak positif. 1 minggu sebelum berangkat misalnya, atau 2 minggu sebelum berangkat, udah mereka mengasihkan diri saja, isolasi diri sendiri di rumah gitu. Jangan terlalu banyak bergabung dengan pasar, dengan mall, dengan yang lain gitu ya. Sehingga nanti mudah-mudahan saat pemberangkatan mereka negatif. Tapi kalau mereka masih berkeliaran kemana-mana jemaahnya, apalagi mereka lansia, jemaah kita lansia, maka risiko tertular akan semakin tinggi. Jadi kembali kita edukasi kepada mereka, semoga mereka bisa berangkat. Gitu ya Dr. Sri ya, tetap akan screening ulang, dan yang dinyatakan tidak istitoah ya pasti mohon maaf memang tidak bisa diberangkatkan. Berarti kan tidak istitoah sehat, berarti kan salah satunya adalah usia. Kemudian adalah tambahannya PCR harus negatif. Mungkin gitu ya Dr. Sri ya. Dr. Sri, sampun ya. Terima kasih dokter, terima kasih banyak.
Nanti Dr. Tri jadi bantuin saya ini ya. Bu Santi. Jadi agent ini anti rokok. Agent of change, anti rokok. Baik Dok, ini masih ada beberapa pertanyaan, mungkin 3 lagi atau 4 masih boleh Dokter? Ini dari Pak Edi Rusmianto, FPKHI Jawa Timur. Silahkan Pak Edi, sudah raise hand, monggo. Pak Edi masih mute. Oke, baik, kalau Pak Edi belum siap, ke Bu Siti Nur Ainun Jariah, monggo dipersilahkan Ibu. Ya, izin Dok bertanya. Dok, apakah vaksin booster wajib ya untuk jamaah haji? Terima kasih. Wajib. Langsung dijawab dengan permintaan Saudi, itu bukan permintaan saya. Kalau permintaan kampus haji sih kalau bisa diperingan, tapi Saudi yang minta, jadi ya saya tidak berani mengurangi. Kalau bilang wajib ya saya bilang harus bilang wajib. Oke, baik, sudah terjawab ya Mbak Siti Nur Ainun Jariah ya, wajib ya untuk vaksinnya. Iya. Jadi misalnya teman-teman semua, saya minta tolong juga ini agar segeralah mulai dari sekarang, kita tidak nyampe lagi kurang lebih sekitar 2 bulan untuk pemberangkatan ya. Jadi jemaahnya tolong segera di edukasi lagi, segeralah vaksinasi meningitis dan COVID ya. Kalau COVID itu paling tidak minimal full vaccinated-nya dengan yang 2 dosis itu ya, itu minimum sekali. Bahkan kalau sudah waktunya bisa dengan booster. Tapi kalau meningitis itu mandatory juga harus dilakukan. Tolong ya, vaksinnya sudah ada di semua provinsi, tinggal divaksin. Ya nanti kalau ada jemaah tidak divaksin berarti petugasnya tidak diberangkatkan gitu kan. Imbasnya ya Dok, terkena imbasnya juga ya Dok. Iya, Santi. Ya. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Pak Arlansyah, monggo Pak, silahkan Pak. Monggo Pak Arlan. Pak Arlan masih mute kayaknya. Iya Pak. Oke, yang siap Bu Cut Maidawati? Ya, monggo dipersilahkan. Bu Cut Maidawati? Sudah masih mute? Masih mute Ibu? Assalamualaikum Dr. Budi. Waalaikumsalam. Dengan Lansa Dr. Monggo Bapak dipersilakan. Terima kasih Mani. Izin Dr. Budi, dengan situasi saat ini, apakah KKHI di Madinah atau Mekah menyiapkan ruang isolasi, Dokter? Kedua, pengalaman tahun 2019 sebagai petugas PPH, Dok, kita masih banyak menemukan jamaah-jamaah yang merokok berombongan di sekitar Masjidil Haram. Itu kita saat melakukan tugas ya masih banyak menemukan, sehingga kita banyak melakukan edukasi lagi, sehingga mereka berombongan habis makan siang di pojok-pojok di bawah-bawah hotel itu. Nah di situ kita menemukan jemaah-jemaah yang mungkin mereka tadi yang Dr. Budi dengan kejenuhan mereka udah ingin pulang ke tanah air, sehingga mereka mengisi dengan budaya-budaya atau tingkah laku di tanah air diterapkan di sana. Nah, sehingga kita tidak bosan-bosan untuk menegur dan mengingatkan seperti itu, karena kita kadang-kadang merasa malu juga ya, kok jemaah haji Indonesia merokok, sedangkan negara lain niatnya benar-benar berhaji seperti itu. Mungkin di sini tim TPP, khususnya TPP, TGC mohon maaf, mungkin lebih ekstra lagi kali Dr. Budi, dengan situasi petugas yang terbatas, jemaah yang banyak. Begitu juga dengan TKI rasionya ratusan jemaah, hanya 2 perawat, 1 dokter. Mungkin ke depannya ya, mohon maaf Dr. Budi, mungkin dipertimbangkan untuk TKI mungkin bisa diajukan lagi rasio petugas dengan petugas kesehatannya ditambah gitu. Mungkin 4 perawat, 2 dokter gitu. Mungkin akan lebih maksimal gitu Dr. Budi. Mereka dengan 2 perawat, 1 dokter, yakin itu benar-benar
membayangkan 400-500 jemaah hanya segitu, belum melayani yang sakit di hotel, belum yang mengikuti jemaah sedang tawaf. Sepertinya itu tidak rasio sebetulnya. Mungkin evaluasi ke depan kita tambahkan lagi gitu Dr. Budi saran ya. Nah ini pengalaman-pengalaman yang kita amati di tahun yang sudah kita kerjakan gitu. Itu aja Dr. Budi, mohon maaf sebelumnya ya. Assalamualaikum Dr. Budi. Waalaikumsalam, J. Monggo langsung Dr. Budi, J. Ini menarik nih Pak. Iya. Nah, yang terkait COVID ini saya yakin semua harus concern dengan di sini ya, karena kita pandemi. Haji tahun ini berbeda. Makanya beruntunglah nanti jadi petugas haji 2022 karena ini akan berbeda. Dinamikanya sangat tinggi ya. Jadi gini, bagaimana dengan KKHI? Apakah KKHI menyediakan ruang isolasi gitu? Saya katakan kami baru pulang, Pak. Alhamdulillah baru pulang dari Saudi untuk menyiapkan itu. Untuk KKHI kita siapkan saat ini kita skenariokan satu ruangan paling atas itu untuk yang di Medina untuk menjadi ruang perawatan, untuk ruang isolasi. Tapi itu hanya bagi petugas. Kalau ada petugas yang sakit, ya jangan kita pikir kita beranggapan bahwa yang positif itu jemaah, tetapi petugas juga sangat berisiko untuk terinfeksi gitu. Makanya saya tadi ingatkan, jangan lupakan masker gitu. Biar kita orang kesehatan, apa jaminan kita tidak tertular? Kan begitu Pak Ranca. Jadi untuk petugas kami sediakan kita sediakan satu lantai di paling atas untuk ruang isolasi. Sehingga nanti kalaupun mereka positif, nanti tidak menularkan kepada petugas yang lain ataupun kepada jemaah begitu. Nah, bagaimana dengan bagi jemaah kalau jemaah yang sakit gitu ya? Nah, saat ini di Saudi itu sudah menganggap COVID itu seperti endemi begitu. Itu Saudi. Mereka sudah sangat longgar. Saya kemarin sholat di Haram, Masjidil Haram, Madinah, Nabawi gitu. Itu nyaris sedikit sekali yang pakai masker gitu. Mayoritas tidak pakai masker dan lebih bagus jemaah jemaah umroh Indonesia, mereka masih mau menggunakan masker walaupun kadang-kadang masker masih di dagu ya, tetapi masih lumayan lah, jemaah kita tuh masih lebih nurut daripada jemaah yang lain. Nah ini tantangan kita, PR kita, edukasi terus jemaah ini agar terus menggunakan masker. Karena kan kita tahu kalau orang menggunakan masker medis itu minimal 70% waktu risiko untuk tertular akan ada 70% lah untuk tidak tertular gitu proteksinya. Nah, lebih banyak dengan mereka sakit. Kalau mereka sakit, teman-teman semua ya, kalau mereka sakit, kalau tidak berat, mereka cukup dirawat ke KHI terus kembalikan ke ke maktabnya, ke hotel masing-masing. Kalau sakit berat, membutuhkan perawatan langsung dirawat di Arab Saudi. Jadi tidak dirawat di KKHI. Ya, itu skenario pertama yang kita siapkan. Karena gini, Pak Arlansyah, bayangkan kalau 1 juta orang, ya 1 juta orang terinfeksi 10%-nya saja, bagaimana nggak ada tempat untuk melakukan proses isolasi. Sehingga bisa kita lakukan adalah nanti clustering di pemondokan masing-masing. Ya nanti kembali lagi kepada petugas kesehatan. Tugasnya adalah satu nanti bisa mengedukasi kalau ada jemaah yang harus kita klaster di dalam pemondokannya. Makanya saya katakan tadi, beruntunglah nanti yang bisa dipanggil oleh Allah untuk menjadi petugas kesehatan tahun ini gitu. Karena dinamikanya sangat tinggi, akan berbeda. Coba lah rasain nanti. Yang jadi petugas ya, insya Allah jadi petugas gitu. Nuansanya akan sangat berbeda. Tantangan juga akan berbeda, persyaratan juga akan berbeda, dan banyak hal-hal yang berbeda. Yang jelas yang berbeda adalah ketidakpastiannya begitu. Kalau tahun-tahun sebelumnya tinggi kepastiannya, tapi saat ini kepastiannya sangat berbeda. Sampai saat ini belum ada kepastian. Tapi beruntung lah, kalau yang bisa haji tahun ini Bu, mungkin cerita seumur umur Bu. Iya, betul. Kalau bisa yang dipanggil tahun ini mungkin bisa cerita seumur umur, yang mungkin tidak didapatkan oleh petugas-petugas haji tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun yang akan datang. Akan sangat istimewa, Dokter. Sangat istimewa. Kenapa istimewa? Saya kemarin cerita sedikit ya.
di Madinah. Untuk memasuki Raudah, itu ternyata nggak bisa langsung masuk kayak kita seperti biasanya. Harus pakai aplikasi yang namanya Tawakalna. Aplikasi itu syaratnya adalah harus sudah divaksin lengkap gitu. Nah, kalau tidak punya aplikasi itu bagaimana bisa masuk? Satu berbeda kan? Kalau dalam keadaan haji normal, yang penting asal berani desak-desakan bisa masuk kan begitu? Iya. Nah, kalau sekarang tidak bisa karena memang banyak tentara yang berjaga di sana. Kemudian juga saat umroh kemarin, saat umroh di tawaf sa'i gitu ya, untuk bisa masukin tawaf itu, area tawaf itu harus pakai aplikasi juga. Jadi teman-teman semua harus harus persiapannya sangat banyak sabar, persiapan sabar. Kalau amunisi sabarnya diisi tambah, tambah. Jangan gampang terbawa emosi, nanti sangat tidak baik ya. Harus banyak sabar memang, karena kalau sabar itulah kuncinya nanti bagi petugas kita. Sabar juga terhadap jemaah itu yang harus menjadi keharusan bagi petugas. Gitu ya. Berarti harus ditambah sabar dan juga nggak boleh gaptek ya dokter, karena nggak boleh gaptek. Nah benar Bu. Bermain aplikasi. Teman-teman nih mohon maaf nih, yang menjadi petugas saya wajibkan. Bukan saya wajibkan sih, salah saya. Saya pengalaman kemarin, jadi handphone yang di bawah 2017 nggak bisa dipakai untuk install Tawakalna. Jadi ada teman saya kemarin terpaksa beli HP di sana, gitu. Beli apa minjam itu. Jadi di bawah 2017 berulang-ulang kita install nggak bisa, ternyata HP-nya sudah jadul. Berarti harus 2017 ke atas baru bisa. Install. Jadi kalau HP-nya sudah jadul sudah bisalah dilakukan regenerasi begitu ya. Daripada nggak bisa ke Raudah atau melakukan tawaf begitu. Tapi itu kondisi sekarang ya. Kalau haji nanti kita belum tahu lagi apakah betul-betul bebas atau tidak. Tapi sekarang seperti itulah kondisinya. Jadi kalau ada yang HP-nya jadul ya, kalau punya rencana untuk ganti HP ya monggo silakan. Gitu. Baik gitu dokter. Ya. Terima kasih dokter atas pencerahannya dan pengalaman-pengalaman terbaru untuk teman-teman kita FPKHI dan juga bagi Bapak Ibu Jemaah Haji Indonesia. Untuk waktunya kayaknya sudah habis ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan di chat yang bisa ditanyakan Dokter Budi. Untuk pertanyaan di chat ini sebetulnya sangat banyak sekali ini. Assalamualaikum dokter, ini dari Pak Supriyatna Sarip Hidayatullah. Izin bertanya dokter, apakah bagi calon petugas akan segera ada vaksinasi dosis keempat atau booster kedua dokter? Ya, tadi kan saya katakan yang diwajibkan oleh Saudi adalah Saudi itu tidak melihat dia petugas atau jemaah ya teman-teman semua. Jadi yang dilihat adalah sudah status vaksinasinya full vaccinated. Full vaccinated itu minimal 2 dosis itu. Nah, kalau sudah lewat waktunya bisa lakukan vaksin ketiga. Nah, saya yakin kalau kalau petugas kesehatan semuanya sudah divaksinasi gitu. Ya, jadi tidak usah khawatir kalau petugas kesehatan saya yakin sudah divaksinasi. Tapi kalau bagi ada petugas kesehatan yang belum divaksinasi, segeralah untuk bertaubat. Segeralah untuk vaksinasi. Karena ternyata teman-teman ada juga petugas yang belum divaksin begitu. Silakanlah dilengkapi vaksinasinya, status vaksinasinya. Nggak sakit kok itu. Tidak haram juga kan? Ya, teman-teman ya. Mungkin satu lagi dari jamaah Mbak Santi yang dari chat. Monggo. Ini dari jamaah ada yang bertanya tentang mana Mbak Nur? Di chat yang awal ini dari Pak. Yang ini ya. Gagal ginjal, gagal ginjal, batu ginjal dokter. Ya. Jadi pertanyaannya adalah dari Bapak
Muhadi, saya Januari 2022 kena batu ginjal dan dinyatakan bagus oleh dokter urologi dan baru sebesar 0,7 cm ternyata hilang. Bagaimana dengan kondisi saya untuk vaksin meningitis, Dok? Ya, kalau dengan batu ginjalnya sendiri dengan kondisi seperti itu nggak masalah ya, artinya tidak mengganggu fungsi ginjalnya gitu. Kalau apalagi ini batunya kecil begitu dan tidak ada keluhan lain kan, berarti tidak masalah dengan itu. Kemudian dengan meningitis, kalau meningitis wajib ya Bu ya, Bapak Ibu semuanya wajib itu, karena itu adalah dokumen perjalanan internasional. Jadi memang dalam pemeriksaan di imigrasi Saudi nanti dia sampling sifatnya, banyak yang tidak diperiksa. Tetapi kalau giliran kita yang diperiksa dan kita tidak punya dokumen itu akan jadi masalah. Jadi tetap kepada jemaah kami meminta tolong agar segera lengkapi vaksinasi meningitisnya. Mulai dari sekarang, jangan buru-buru, jangan terakhir-terakhir nanti. Ya, nanti mungkin salah satu syarat mendapatkan visa adalah tadi vaksinasi, sudah lengkap atau belum. Jadi nanti jangan sampai tidak dapat kuota, tidak dipanggil karena tidak lengkap vaksinasinya begitu, baik meningitis maupun COVID. Gitu ya Bu, siapa tadi dari jemaah begitu. Batu ginjalnya seperti itu kondisinya seperti yang diceritakan tadi, kecil, tidak mengganggu fungsi yang lainnya, insya Allah aman lah. Mudah-mudahan bisa diberangkatkan gitu. Apalagi dokter urologinya sudah bilang tidak masalah. Gitu ya. Bapak Ibu tidak terasa waktunya sudah habis ini, Dok. Jadi mungkin baik. Asli waktunya 3 jam, malah enggak kasih waktunya. Iya ya. Jadi karena banyak sekali ini pertanyaan. Monggo dokter untuk close statement terakhir dokter yang perlu disampaikan, penekanan kepada jamaah dan juga mungkin calon petugas kesehatan. Ini biar sama pemahaman kita ya, frekuensinya sama, baik kami di Puskes Haji, juga petugas-petugas nanti yang insya Allah diberangkatkan, dan juga bagi jemaah. Kami berpesan begini, bahwa kita ke haji dalam keadaan sehat. Ya, petugas kesehatan menjaga kesehatan jemaah yang sehat, sampai ke Saudi sehat, dan pulang kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Jadi paradigma kita harus rubah. Tidak mengobati, tetapi menjaga mereka tetap sehat. Bagaimana cara menjaga mereka sehat? Tadi presentasinya sudah nanti saya berikan. Kemudian kunci utamanya menurut kami adalah tolong dibatasi, ya, terutama pada jemaah ini, agar dibatasi, bukan dibatasi, agar disesuaikan, ya, aktivitas fisik selama di Saudi disesuaikan dengan kemampuan diri kita masing-masing. Jadi contohnya nih, janganlah berumroh berkali-kali sebelum armusna berlangsung, sebelum wukuf. Jangan salah lagi nih teman-teman semua, ada jemaah yang sampai 11 kali melakukan umroh sebelum wukuf begitu, sehingga saat wukuf mereka sudah kelelahan. Nah ini yang menjadi mereka kondisinya jadi drop. Nah semua penyakit-penyakit yang sudah ada dalam dirinya bisa menjadi timbul gitu. Jadi kuncinya adalah nanti semua petugas kesehatan, baik dokter, perawat dan lain-lainnya harus menjadi tenaga edukator, tenaga edukasi, bahwa ingatkan jemaah sesuaikan aktivitas fisik mereka dan jangan berlebih. Ya, itu yang kami sama harapkan. Jadi sesuaikan aktivitas ritual ibadah dengan kemampuan fisik. Ya, itu. Nah, yang terakhir untuk kepada petugas. Ya di sini rata-rata mungkin banyak yang sudah memang pernah diterima ya, sudah diterima paling tahun-tahun dalam tahun berapa 2020 kalau nggak salah. Banyak berdoa, mudah-mudahan diri kita yang dipanggil ya, mudah-mudahan gitu. Karena kita sangat tergantung dari kuota. Kalau misalnya kuota diturunkan 50%, kemungkinan juga petugas berkurang 50%. Jadi nanti kalau ada teman yang berangkat, kita nggak berangkat, nggak usah kecil hati. Ya mungkin Allah ada rencana lain begitu. Tapi sih saya tetap berdoa sih mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa berangkat gitu ya. Amin. Amin. Mungkin gitu ya. Tapi bagi petugas siapkanlah diri kalian masing-masing ya. Jaga kesehatannya.
sering-seringlah juga koordinasi dengan Kementerian Agama setempat dan juga tentunya kepada jemaah, lakukan pembinaan semaksimum kita bisa. Mungkin gitu ya dari kami, dari saya. Baik, terima kasih Dokter Budi, semoga sehat selalu, diberikan kelancaran nanti untuk rencana ke depan untuk kita semua. Terima kasih Pak Dokter Budi. Makasih. Atas waktunya Pak Budi. Makasih. Terima kasih Pak Teriman, makasih. Sama Dok, terima kasih atas kehadiran. Izin live ya. Siap, terima kasih dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu.